Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan bisnis yang baik dan benar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rudi Mahendra. Nama saya Dwi Yuda Halim. Nama saya Hana Karibisa Putri. Nama saya Intania Novita Sari. Nama saya Dian Widira Hayu. Nama saya Melati Sartika Dewi. Tonton video sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe ya guys. Yuk kita belajar. Jadi, bisnis merupakan upaya, usaha, atau kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil jual beli. Bisnis berkembang pesat dari hari ke hari, baik itu dari bisnis yang kecil seperti pedagang bakso, pedagang nasi goreng, dan pedagang cilok yang memakai gerobak kecil, maupun bisnis yang besar seperti pembangunan, pasar pembelanjaan, yaitu mal dan lain-lain. Oke, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Perkembangan bisnis yang semakin cepat tersebut menimbulkan semakin banyaknya pelaku bisnis yang tidak memperhatikan dan melanggar etika-etika bisnis, baik dari pedagang kecil maupun pedagang besar. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, mereka melakukan strategi-strategi bisnis yang merugikan konsumen. Misalnya dengan menipu, mengurangi timbangan, dan menjual barang-barang yang cacat. Strategi tersebut pada dasarnya dapat merugikan pihak penjual karena konsumen akan merasa kecewa dan enggan percaya dengan penjual tersebut.
Menghadapi pelaku etika bisnis yang semakin tak terkendali, perlu adanya konsep etika bisnis yang ideal. Oleh karena itu, kali ini penulis akan membahas beberapa etika bisnis yang berasal dari makhluk paling sempurna, makhluk terbaik sepanjang masa, pembawa rahmat, pemimpin para nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Berikut ini merupakan beberapa etika bisnis yang berasal dari Rasulullah yang paling relevan dalam setiap zaman. Yang pertama, prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan berbisnis. Rasulullah sangat intens dalam menganjurkan setiap kejujuran dalam berniaga. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak dibenarkan suatu muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia jelaskan aib tersebut." Hadis riwayat Al-Quzwani. Dan ada satu hadis lagi yang menerangkan bahwa barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk ke dalam kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Ketika beliau melakukan inspeksi pasar, beliau melarang para pedagang untuk meletakkan barang buruk di bawah dan barang bagus di atas. Tujuannya adalah agar para pembeli tidak tertipu. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual habis, namun hasilnya tidak berkah. Dari Abu Dzar, Rasulullah mengancam pedih bagi para pelaku bisnis yang melakukan sumpah palsu. Dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Kelima, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar hartanya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam ini. Keenam, takaran, ukuran, dan timbangan harus benar. Yang ketujuh adalah bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Yang kedelapan adalah membayar upah sebelum keringat karyawan mengering. Yang kesembilan adalah tidak memonopoli. Jika kita sebagai pedagang tunggal dalam komunitas tersebut, kita tidak boleh memperkaya diri kita sendiri. Yang ke-10 adalah tidak boleh melakukan bisnis jika kondisi eksisnya bahaya, yang dapat merusak dan merugikan kehidupan individu. Dan sosial, larangan menjual anggur kepada produsen minuman keras. Dan bisnis lainnya yang dapat merusak eksistensi kehidupan manusia. Yang ke-11 adalah komoditi barang yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram. 12. Berbisnis dengan sukarela tanpa paksaan. 13. Membayar utang sebagaimana yang diwajibkan. Nabi SAW pernah bersabda, "Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang segera melunasi utangnya." 14. Memberi masa tenggang kepada kreditor yang belum mampu membayar. 15. Bisnis terjauhi dari riba. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki, dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.